Halo semuanya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung saja. Ya. Kali ini Kita Tapi rumahnya belum. Tenang, itu nggak akan lupa. Itu signaturnya kita harus tetap ada. Nah, malam kali ini kita akan ngobrol-ngobrol. Masih bersama kita di obrolan Safir. Kan agak beda karena ini tag yang kesekian kali. jam terbang tinggi lah. Jam terbang tinggi lah. Cuman nggak seimbang sama AdSense. Enggak. Belum. Terus tadi yang Tian Song itu nggak jadi. Nggak ada pancingan. Ada pancingannya. Nah, gini pancingannya teh. Pada suatu hari ada seorang pemuda pergi bersama sepeda motornya. Ya udah pergi aja. Nah, kenapa kalau dalam sebuah cerita itu selalu diawali dengan pada suatu hari? Enggak juga sih. juga. Ada suatu ketika. Itu orde baru banget itu. Ya kan saya tumbuh besar di Orde Baru lah. Pada suatu hari. Pada suatu hari. Oh enggak, itu anak-anak Denkau. Anak-anak Denkau. Kan dulu kan ada tuh kalau beli Denkau dapat ngepamek teh kan. Ya. Kan isinya pada suatu hari semua. Oh iya, sini pada suatu hari semua. Nah, kenapa kita bahas pada suatu hari? Di YouTube kan ada pada suatu hari. Karena itu channel kita yang dulu. Yang Tapi mungkin masih akan banyak. dihidupkan lagi. Masih ada loh yang nonton. Masih ya? Kalau lihat ininya. Masih ada. Cuma memang viewernya stuck aja gitu. Nah, ini apa ada terus tiap hari. Iya. Ada yang nonton. Oh iya gitu. Ya, itu investasi kita sengaja kan. Siapa tahu Jadi nanti topik 50. bahasan kita ini kita ngebahas YouTube. Nah, malam kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama pakar yang sudah hadir di sini. Pakar. Master dan seorang penulis Kok pro. master? Wah. Nulis pro enggak lah. Biarin aja. Editor, Editor, web designer, web designer, pengelola penerbitan, pengelola penerbitan, guru, pelukis, banyak lainnya. lainnya. Juragan kos-kosan. Juragan kos-kosan. Luar biasa. Nah, malam kali ini kita akan membahas tentang Sastra juga. Bagaimana caranya menulis cerpen Cerpen dulu ya. cerita pendek. Oh bukan cerita pendekar. Bisa. Cerita pendekar bisa. Bukan, kalau cerita pendekar itu cerkar. Cerkal. Cerita Kalau singkat. nyeritain pendekar biasanya nggak bisa pendek, harus panjang. Cerita pendek itu apa sih? Ya, kita tanyain sekarang. Maksudnya ke Tokohnya si Master. Ateng. Ateng pendekar aneh. Aneh. Ateng pendekar aneh. Ya sudah, yuk lanjut lagi. Kali ini ada Bang Faris. Iya. Udah Faris ya, Pak? Oh, udah Faris. Ada udah Faris yang akan berbagi tips dan triknya bagaimana membuat sebuah cerita pendek Anjay. berbahasa Indonesia. Nah, oke. Gimana caranya? Ini nih, kan Kan bener bang. Ini dulu. Maksudnya si namanya cerita pendek itu harus berbahasa Indonesia. Iya, karena cerpen. Karena cerpen. kalau bahasa Inggris, short Tapi story. Carpon. Jadi namanya cerpen itu harus berbahasa Harus bahasa Indonesia. Indonesia karena cerita pendek. Enggak, tapi kalau di Prancis novel kan disebutnya. Novel. Cerpen itu novel. Kalau novel itu di Prancis sebutnya roman kan. Nah, ya. Oh, karena Banyak sebenarnya di sastra di Indonesia sendiri sama di luar ada bedanya tuh kayak gitu. Kayak misalnya tadi novel itu kalau misalnya di Prancis itu kalau di kita disebutnya cerpen, cerita pendek. Kalau misalnya novel yang kita tahu kenal sekarang di Prancis itu disebutnya roman. Tapi kalau roman di Indonesia itu itu jenis novel, jenis karakter sebuah novel gitu. ada hubungannya sama tingkat literasi orang Indonesia nggak yang malas baca buku? Kenapa? Kan novel itu di Prancis disebutnya cerita pendek tadi kan. Nah, buat orang Indonesia novel itu cerita kepanjangan. panjangan. Wah, jadi sebutnya novel aja karena panjang. Kalau orang Indonesia dikasih roman tadi makin males. mendingan nonton Sebenarnya lebih aja. ke singkatan sih. Oh. Jadi kalau
nggak enak kan cerpen cerjang. Cerjang. Nggak enak cerita panjang gitu. Itu takutnya di kalau cerita ranjang. Nah ini kan Kocak. kocak. Hari ini kocak banget ya. Hari ini lucu. Ya tadi kan apa sampai roman gitu ya. Roman itu kalau di Indonesia itu jenis sebuah novel yang menceritakan isi ceritanya itu tokohnya itu dari kecil sampai gede. Roman. Roman Ada Siti Nurbaya. pertumbuhan ya. Nah, roman Siti kan dulu kan nggak dibilangnya nggak bukan novel Siti Nurbaya tapi roman Siti Nurbaya. Jadi yang sering diangkat ke film-film itu roman. Karena dia menceritakan sejak kecil sampai akhirnya Panjang mungkin ya. Ya. tamat gitu panjang. Bahkan mungkin seumur hidup. Oh, Ya, bukan yang urusan dari cinta-cintaan gitu ya? Bukan. Gak ada urusan? Oh, jadi bukan, walaupun- bukan karena namanya roman berarti harus cita-cita. Dikirain roman tuh dari romantisme gitu. Bukan romantisme, Romantisme tuh romantisme tuh beda. Kalau romantisme iya urusannya sama asmara, Romansa. romansa. Romantik. Di seni sama sastra itu disebutnya romantisisme. Romantisisme tuh berarti segala sesuatu tema yang berkaitan atau bisa mengunggah Menggugah menggugah perasaan. entah horor, Oh, disebutnya apa namanya roman. tuh? Perang misalnya Nah, gitu. sejarah. Cinta termasuk juga sejarah, apapun yang menggugah perasaan disebutnya romantisisme. Oke. Nah, Gitu, sekarang tuh. itu ngebahasnya cerita pendek. Cerita pendek. Dulu Apa yang dimaksud dengan cerita pendek? Cerita pendek itu ceritanya pendek aja. Udah selesai, wis closing. kan sebenarnya kalau cerpen itu sebenarnya kalau cerpen itu kan kalau dibukukan biasanya tuh isinya satu buku itu beberapa cerita tapi Banyak. ya rata-rata 10 lah kalau nggak salah tuh rata-rata 10 satu buku itu 10 cerita gitu satu cerita nggak nyambung tapi Beda-beda gitu. memiliki tema yang sama gitu Oh. untuk kumpulan cerpen ya kumpulan cerpen. Nah cerpen ini mungkin karena kebutuhannya untuk media massa ini Ya buat koran. buat koran gitu. Oh iya, sekarang ada tayang tiap minggu lah, ada Tiap minggu bukan kan, forum apa ya disebutnya teh? Kolomnya. kan kalau misalnya di koran ada yang cerita bersambung cerbung jadinya cerbung kayak misalnya Anjing, Bung. cerbung. kayak misalnya Cerita bung. lupus dulu kan di cerbung terus ayat-ayat cinta dulu awalnya cerbung Ya lupus tuh. Oh apa Lupus saya masih baca, saya masih nonton. ayat cinta lah ayat-ayat Ayat cinta cinta. itu dulunya di cerbung apa tenggelamnya kapal Van der Wijk juga kan ya cerbung. cerbung itu mah jauh banget nih maksudnya zamannya maksudnya kalau yang sekarang Kalau itu saya tahu ini filmnya aja. Ya tadinya cerbung. Hayati ya. Hayati Hayati. dan Zainuddin. 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 Kalau renggas pucuk pengharapan itu. Tapi itu Tembukau. tatanan bahasanya bagus ya. Bagus. Melayu banget itu ya. Melayu. Jadiin MJ tuh. MZ nya naon Zainuddin MZ Muhammad Jainuddin MJ. Zainuddin memang Zainuddin Jainuddin Muhammad Jainuddin MJ. MJ-nya Muhammad Jainuddin MJ. Terus Nah itu tadi penjelasan lah tentang mungkin cerpen. awal mulanya ada cerpen mungkin karena itu gitu ya karena media massa koran karena kan kalau koran nerbitin novel ya Panjang. beak atau sih Sakoraneun. sakoraneun gitu isinya novel semua gitu si kriterianya itu disebut cerita pendek itu segimana? ya Ya kan pendeknya 2 baris pendek kan. Ya, patokan ya pendek itu bercerita aja apa dari gitu. dari misalnya dari awal cerita sampai akhir itu udah tamat gitu tapi nggak sampai berlembar-lembar tidak ada Kayaknya kalau subjudul cerpen itu Satu satu judul momen aja. mungkin ya. Iya, satu kejadian yang Oh nggak harus. nggak harus tuntas itu. Nggak harus. satu judul biasanya pak yang pasti tuh dia satu judul aja Enggak kan kayak Siti Nurbaya juga kan satu judul. enggak sih Nurbaya kan satu judul tapi ada subjudul yang lain Oh, ada subnya. Nggak boleh bersambung. iya Kalau bersambung kan cerbung. jadinya Oh, cerbung itu cerita bersambung. jadi yang bersambung Cerbung. Bagus Pas ini. diterbitkan. Ini pertanyaan awal bagus bagus. Iya. Kalau iya. misalnya pendek tapi 15 lembar, bisa ada berarti cerpen juga cerpen juga walaupun 15 lembar. Seno tuh ada tuh yang cerita pendeknya sampai 15 Seno. Seno Gumira. ada penulis namanya Seno Gumira gitu Dokter Nah, Seno. itu cerpennya lebih aneh lagi
Ada judul cerpen. Ceritanya tit. Iya lanjut. Kalau misalnya Ini mah jokes internal aja sih buat orang-orang daerah Bandung dan Cicadas. Jagal titit. Dokter Seno. Udah dah. oh iya dokter Seno aja. Iya. Udah. Cerita serem. Saya- Judulnya Jagal titit. Saya alumni Dokter Seno. Sangat bermanfaat sekali untuk hidup saya. Hari ini kocak. Ya, lanjut lagi. Ya Seno Gurmira Jidama itu sekarang jadi dekan rektornya IKJ. Wah, rektor. Rektor IKJ Seno. Itu salah satu Udah sastrawan. angkatan lama berarti itu. Betul nama dia yang bikin pokoknya fotografi dia nulis juga kan ya. Fotografi terus pokoknya itulah salah satu pembawa sastra. Dia banyak nulis cerpen zaman dulu. Syaratnya itu kalau sebuah cerita kan ada prosa kan namanya. Kalau Nah, karya kalau tulis tuh. Nah, syaratnya kenapa ini bisa disebut jadi cerpen bukan Prosa. prosa. Kalau prosa tuh lebih nggak bercerita sih. Dia lebih ke kayak puisi tapi Syair. syair yang panjang aja gitu. Prosa itu kan karangan bebas. Hmm. Itu ya bebas aja kalau mau bikin cerita gitu. Ya bisa juga sih. Struktur yang Strukturnya. membedakan. Strukturnya. Kan kalau cerpen tuh strukturnya struktur novel sebenarnya. Berarti minimal ada penokohan. Ada penokohan, ada Nah, itu tadi yang bedain cerpen sama apa? Novel. Penokohannya dari ada pertumbuhan lah, bisa dari lahir sampai mati. Oh, kalau cerpen mah langsung. Ya. walaupun saat di ini. novel juga ada juga yang nggak sampai kayak gitu. Berarti waktu zaman kecil kita sama semua berarti ya. Guru-guru itu ngajarin kita bikin cerpen juga kan. Mengarang Iya, bebas mengarang itu. bebas itu. Biasanya nges lebaran atau nges liburan Ya, semesteran. setelah Oh, itu liburan. mah saya- pengalaman. Liburan. Iya kan? Itu cerpen enggak maksudnya? Ceturulan, cau. Cerpen. Kan kita Zaman sebagai jauh. penuturnya. Kan kita sebagai tokoh utamanya. Pengalaman berlibur di rumah rumah nenek. Pasti Eh, ke rumah seru nenek banget. KB. Orang-orang tuh bukan ini sih bang. Ke rumah paman ya. Karena dulu tuh jarang orang tua kita kawin sama tetangga. Jadi neneknya jauh-jauh sih. Tapi benar Berlibur itu ke rumah nenek. itu bentuk cerpen juga kan ya sebenarnya. Pengalaman kita liburan gitu kan, kita sebagai tokoh utama mengalami perjalanan liburan ngapain gitu. Cuman kan terame gitu. Cerpen juga itu. Cerpen kan Mungkin, terame. kalau dibaca sama orang umur kan, nah gitu. Walaupun ceritanya misalnya ujungnya ngambang, tetap Iya, cerpen. bisa aja. Banyak yang kayak gitu. Mungkin bikin kesel yang baca. Ya kan. Kan kesel juga perasaan. Nah, itu estetik. Kesel juga perasaan. Iya sih. terbawa perasaan. Itu beres cerita teh gitu kan. Gimana kayak novel cerpen Putu Wijaya itu wah gila-gila itu isinya. Maksudnya cerpen itu lebih ke ekspresif si karya, bentuk kekaryaannya kayak puisi, tapi dibentuknya cerita. Dia bisa aneh-aneh gitu. Kayak misalnya cerpen-cerpennya si Sapardi Djoko Damono kan kita cuman tahunya puisinya aja gitu. Ya. Sapardi tuh bikin cerpen tokohnya batu, terus tokohnya si Kancil menggugat si Petani. bukan petani, justru Timun. Menggugat timun. Kenapa kamu begitu menggoda? kenapa saya harus mencuri kamu terus gitu. Enggak si Kancil ini menggugat si penulisnya gitu. Kenapa kok gua jadi diginin terus gitu. Dibuat jahat terus. Iya maksudnya kan gua Wakil presiden. hah? Enggak. Apa sih? Ya maksudnya kenapa gua harus ditangkap terus gitu dicap jahat. Oh dia menceritakan si Kanjil itu menggugat Menggugat penulisnya. itu cerpen bisa kayak gitu sih. Dia yang bikin cerita, dia menghujat dirinya sendiri. Musim. Cakep itu menghujat diri sendiri. Ini semuanya udah pernah Cerita. baca cerpen pasti. Saya sih sering. Pasti sering. Apa cerpen teraneh yang pernah Anda baca? Biasanya itu ya, cerpen yang di 17 tahun. PB18. Ya itu kalau ngambang kesel. Cerpen yang paling Tante lagi. Hujan lagi. kalau yang paling unik mah ini ya apa namanya? Masih itu Eka Kurniawan lah. Emang ada Ada cerpennya? kumpulan cerpennya lupa aku jatuh cinta apa.
itu ya itu bentuk ekspresi. Jadi kan orang maca Cinta Itu Luka, Cantik Itu Luka, novelnya si Eka Kurniawan. Terus baca juga cerpennya. Nah, cerpennya tuh kayak menurut saya nih gitu, cerpennya tuh kayak sketsa-sketsa dari karya dia yang novel gitu. Itu keliarannya tuh muncul di situ. Wah, itu segala macam yang kayak tadi misalnya contohnya kayak tokohnya batu gitu. Nah, itu ada semacam kayak gitu di Eka Kurniawan tuh. Kayak kita mau ngelukis lukisan besar, tapi itu kan coretan-coretan kecil tuh di kertas dulu gimana gitu kan liar tuh. Nah, cerpen tuh kayak gitu yang Eka Kurniawan. Jadi kadang ada rame liar gitu, kadang nggak jelas gitu, kadang flat gitu. Ya. Itu Tapi apa sih dia fiksi atau maksudnya bukan Fiksi. Tapi jadi kelihatan si orangnya teh itu sketsanya dia sampai ternyata dimatangin dalam bentuk novel gitu. Nah, kalau karya tulis ada kayak karya lukis nggak yang ada Ceritanya realis, gitu. Iya, Ada yang surrealis, surrealis, absurd. ada eksistensialis itu Eksistensialis. ada. Oh, suka kan realis yang science fiction. Misalkan orang nyian cerita tokohnya keresek misalnya. Iya kan itu jadi Itu sebuah maksudnya apa? surrealis. Kreseknya tapi hidup gitu. Iya. Kan ada ngomong gitu tentang pengalamannya dia dipakai bungkus apa gitu. Iya. kan ada majas namanya metafor kan. Nah, itu kan dipakai juga metafora itu kan ada di dalam si cerpen novel dan puisi juga gitu. Kita bikin tokohnya kresek gitu. Ya kan berarti itu metafora apa kalau mau Iya, iya. Pejoratif. bahkan ada personifikasi. kalau gitu. Iya, personifikasi. Ketika Ya. nyian tokoh keresek pasti kan orang menyimpan sifatnya gitu ya. Jadi menghidupkan si narator. Kan kalau misalnya tokohnya kresek dibikin novel panjang aja. Males aja. Liar. Tapi karakternya kuat, dia disentuh berisik. Kalau disentuh berisik. Kalau disentuh berisik berarti dia kresek. Kehidupan daur ulang si keresek gitu ya. Ya bisa kan ketika gitu. dia lahir jadi bungkus naon gitu ya. Ngeresekkan naon sampai akhirnya disimpan ke ibu-ibu, disimpan di dapur terus dipakai di naon. Perasaan puntung Sampai soek rokok gitu. Perasaan puntung Terus rokok. menerus dihisap setelah habis lalu dibuang. Untuk saya Lepaskan. Dihempaskan gitu saja. Aku adalah puntung rokok asli. Kau anggap apa aku hanya puntung rokok. kan di Setelah kau hisap habis-habisan kau buang. Habis dikenyot. Gitu. Tapi benar Habis ungkapannya si dihempaskan. Uda Faris nih. Apa tadi tuh? Ekspresif ya. Cerpen sangat ekspresif. kayak misalnya contohnya ada cerpennya Seno Gumiari Aji Dharma juga judulnya Roda Gila. Cerpen itu 3 halaman atau 4 halaman 5 halaman gitu cerpennya. Itu isi cerpennya nggak ada titik koma. Pokoknya singkat kalimatnya nggak ada titik koma aja. Iya dulu tuh ada buku juga ya. Judulnya- Novel tanpa koma. Novel tanpa huruf R. Novel tanpa Oh, novel tanpa huruf R. Biola tak berdawai. Tapi emang bener nggak ada Jirona URN. Itu sih gue belum baca. Mungkin yang nulisnya Cade. Cade. Iya. Nah, tapi kan itu keindahan sastra ya. Maksudnya teh ketika orang cadel gitu kan ya nggak bisa huruf R. Buat kita cuman kata-kata cadel, tapi buat si penulis kan manusia tanpa huruf R gitu bisa jadi puitis gitu. Karena ketik bisa ya. Iya sih. Tapi Cadelan dia tuh tapi bener nggak ini tuh? totalitas. Hurufnya mau dihilangin. Mungkin dia lama di Jepang. Keyboardnya dicokel gitu ya, nggak bisa dipakai. Sama orang pernah baca novel Prancis itu dia judulnya tuh kalau Berbahasa baca- apa itu? Bahasa Prancis. Novel Prancis berbahasa Sunda. Judulnya Etoile atau diartiin tuh atap gitu. Nah itu isinya tentang perasaan tanda baca di dalam tulisan. Jadi gimana perasaan koma, gimana perasaan Titik. semikolon, titik, kolon gitu. Gimana saya ditempatkan hanya sebagai penyambung gitu di akhir gitu-gitu, tanda kutip. Tekertis. Tapi itu cerpen gitu. Iya kumpulan cerpen gitu, tapi dia ngomongin ya perasaannya si koma. Kan kita cuman tahu udah koma gitu, titik gitu. Nah itu si penulisnya berusaha ngasih tahu perasaannya koma kalau digunakan gimana.
Oh berarti kalau enggak bisa jadi perasaannya kan bermacam-macam. Iya, jadi dibangun aja kan nggak ada yang tahu makanya Tapi dia kalau bisa Prancis bikin. kayaknya nggak aneh sih dia mau film juga aneh-aneh ya di sana. Iya. Maksudnya si daya imajinasi itu orang sana tuh. Kalau yang di Indonesia tuh Putu Wijaya yang kayak gitu. Ya, Putu Wijaya warnanya kayak Prancis. Tapi di ini nggak? Nah, maksudnya yang absurd gitu kan? Atau di apa ya? Out of the box lah si ide-ide gitu. Nah, emang Putu Wijaya bikin film kayak gitu. Enggak, kalau dia kan dia teaternya lebih absurd. Teaternya absurd. Tapi kayak gitu. Kayak gitu, teaternya kayak misalnya dia bikin teater, terus nggak ada tokohnya namanya. Nama tokohnya tokoh 1, tokoh 2, tokoh 3. Tapi kayaknya di Indonesia tuh nggak bisa kayak di Prancis tuh karena judgement. Market. Ada bukan, maksudnya ada judging yang kalau bikin apa, nah sih aneh, naon sih? Iya aneh dikit tuh di kita tuh aneh tuh jelek gitu. Iya di judge bahwa Beda meren, beda kondisi dan lingkungan negara saat itu meren. Nggak bisa di kita tuh masyarakatnya nggak bisa nerima perbedaan. Jadi- Karena kan latar belakang negara Indonesia dulu kan sering banget. ya maksudnya kan kayak gini terjajah. sih Jadi nggak kemarin bebas sih. kasus NFT sih saya Hah? NFT? yang foto orang Ujali. Oh. Ujali kan mungkin untuk yang tahu di NFT mah asalnya pasti nggak boleh lah naonan sih aneh mah aneh gitu kan, tapi karena konsistennya dia berapa tahun kan kayak gitu sampai menghasilkan akhirnya tinggal di NFT lo bapak foto nurutan gitu Yang nggak jelas. karena sudah menghasilkan gitu Harus ya ada yang memviralkan dulu gitu. Baru dihargai. baru dihargai Bukan gitu. karena viral. Oh, ada duitnya nih. Nah, gitu. Nah, makanya kalau mau ke- seviral gimana juga kalau kira-kira yang ada duitnya mau dihujat. makanya ke karya-karya yang maksudnya tidak cuma bikin cerpen gitu ya, cerita karya yang lain tuh gitu yang di luar umumnya masyarakat di Indonesia itu pasti dihujat lah gitu atau dianggap aneh gitu kan ya, makanya nggak berkembang maksudnya. Nah, makanya butuh konsistensi Iya, kan. nggak berkembang kayak di luar. Kalau di luar mah kan ekspresif gitu ya, bebas. Nah, orang-orang ketika ngeliatnya, oh ya ini bagus, oh orang mah teu ngarti gitu. Tidak ada yang ngejajing, ini mana nanaunan gitu. Tapi di orang mah kan langsung judging gitu. Nah, ini kata gua mah anjir, kata gua mah. Kata gua mah. Kata gua mah. Kalau kata saya, Sorangan. Kata gua mah. ini pendapat saya. Anjir lah kata gue teh. Anjir fuck lah kata gua. Kalau misalnya ngomongin buku ini ya, ini konteksnya buku ya, buku sastra gitu ya. Itu menikmati sastra, menikmati buku itu sulit memang gitu. Sangat sulit kalau nggak dilatih dari kecil. Ya. Makanya ada jenjang-jenjang sastra kan. Kayak misalnya kalau dulu tuh Mizan bikin kalau kita ke Togamas zaman dulu, jadi ada satu ruangan itu di judul tempatnya tuh kecil-kecil punya karya KKPK kalau nggak salah. Nah itu yang nulis tuh anak-anak kecil semua, cerpen-cerpen isinya. Jadi ada dari kelas dari kalau nggak salah di bagian umur gitu, umur 10 tahun, umur 12 tahun. Nah sekarang udah nggak ada dari itu Mas, udah hilang gitu. Karena ya itu tadi nggak, kalau misalnya mau tadi nggak nikmatin sastra yang sampai kayak yang Prancis tadi, ya harus dibiasain dari kecil di jenjang. Oh kalau misalnya umur segini bacanya ya ini gitu bacaannya. Itu yang nulis anak-anak juga. Anak-anak kalau yang KKP Dan harus masuk sastra Prancis. Kalau enggak malah bisa baca. Bahasa Prancis. Iya kalau yang Bahasa tadi, Prancis. kalau yang sastra Prancis tadi. Soalnya orang Nggak, orang sini tuh jangan baca aja males apalagi nulis ya. Iya makanya. budak kurang maksudnya pengalaman teh udah kurang kan orang tidak mencoba untuk tidak judging gitu ya, karena dia tuh kan ayeuna teh keur baca novel teh senengnya teh ke apa Pramudia. Terelie. Oh, Terelie. Oh, Terelie ya itu masuk lah umur segitu. itu bacaannya itu gitu kan, ngoleksi buku-buku eta gitu. Nah kemudian tes juga nulis, cobain cerita apa ya terserah teh coba. Akhirnya dia mencoba nulis tuh gitu. Nah di waktu kan orang nggak boleh lihat kan, main ke sekolah ningali lah di jero cerita karakternya teh bendera. Oh, Bendera Indonesia, bendera Malaysia, ngobrol gitu.
ketemuan. Nah, cek berarti cerita jadi kieu. Nah, itulah Cuman kan orang tidak janji itu kan maksudnya teu ngomong ke budak urang gitu. itu fungsinya keuntungannya manfaat ketika dia belajar langsung baca sastra. Kalau kita kan dilatihnya sama ini Ero jadi Ini tajam kan anak panas kan. Melesat. Jadi si Cerita erotis. karakternya kancut sama BH gitu. Kalau kita mah Ya, itu ya. sih kalau Batangnya seruling. Batang seruling. Nah, ini masuk ke ini nih. struktur Gimana caranya Ah. bikin cerpen? anjay. Apakah kalau prosa kan tadi bebas banget ya. Nah, sekarang buat ini tuh emang susah nggak atau gampang bikin cerpen ini gimana caranya, how to-nya lah. Kalau how to bikin cerpen Menulis. ya Pasti harus ada yang di sketsa dulu ya. Harus Pasti. ada yang apa? Kalau sketsa tuh bahasa Biasanya Biasanya apa? besar cerita muridnya. kotretan. Kotretan. Harus dikotret dulu kan. Oh bikin gitu juga gitu. Pasti. Enggak langsung. Nggak langsung. misalnya kalau Bentar. Ada yang langsung di Prancis namanya itu automatic writing. Itu jadi nggak konsep, nggak ngotret Ngikutin gitu. alurnya Yang bener. ngetik aja gitu Paham. saat ada gitu. Itu namanya jenis automatic writing gitu. Itu sketchnya tulis tangan. Bebas mau di ketik mau bebas. Oh bikin gitu ya. Maksudnya harus ngotret dulu bikin sketch. Ya sama Jadi- kayak lukisan juga tetap harus ngotret juga kan. kalau yang menarik itu tekniknya Ayu Tami tuh ngajarin. Ayu Tami penulis juga, sastrawan cewek, dia nulis Bilangan Fu novelnya. Sama di, Naruh. di YouTube itu dia ngejelasin tuh cara bikin cerita kayak gimana awal gitu. Kayak dia pakai ada teorinya, dia teori Cilukba. Apa itu? Cilukba kan pertama kan kalau ke anak-anak kan kita menunjukkan wajah dulu kan Ya. sebelum ciluk terus kita Tuh. menutup menutup muka Di bagian look ya. bagian terus baru ba gitu kan kaget terus anaknya langsung biasanya kan anak-anak ketawa Respon, gitu, ya. respon kayak gitu. Nah di sebuah cerita juga ada kayak gitunya gitu berarti kan opening dulu gitu. Nah ini profesional karena dia lihat sumber. Oke. Ya ibaratnya yang paling mudah gitu dah opening terus ketika opening kita nggak langsung menuju ba nggak langsung ngasih semuanya tapi kita tutupin dulu nih si yang nggak mau kita kasih Yang mau kita bain tuh yang mau kita apa ya ibaratnya mau deliver gitu. deliver ditutup dulu nih dengan cerita lain baru di endingnya baru kita dibuka gitu biasanya paling gampang kayak gitu untuk struktur cerita ya tapi kalau untuk potretnya ya pertama banget ya pasti tema dulu gitu. Kita mau ceritain apa sih gitu. Temanya cinta kan tema banyak cinta persahabatan Permusuhan. bisa jadi permusuhan Ya. selingkuhan. Nah kayak perselingkuhan kan banyak nih sekarang tema-tema perselingkuhan. Kalau di cerita-cerita di Facebook Ya. itu rata-rata cerita selingkuh. Karena ini apa? Layangan putus. Yang putus kan dari Facebook. Oh dari Facebook. Selingkuh dan narkoba. Waduh. Isi Fir. Kayak gitu-gitu. Nah, oke, terus Nah habis itu baru kita nentuin nih ceritanya mau apa, mau misalnya taruhlah gampangnya cerita cinta, berarti kita harus masuk ke penokohan. Oh penokohan malah terakhir ya. Enggak maksudnya penokohan awal-awal pasti. ini setelah tadi. Setelah tema dulu nih kan, tema dulu nih. Oh, nggak bisa nggak dirubah. Mau Apa? tokoh dulu baru tema. Ini mah kan kalau udah expert mungkin enggak. Tapi ini sebenarnya mau nambahin tuh gini. Si di dalam suatu cerita. Enggak, ini mah nambahin aja. Di dalam sebuah cerita kan
harus ada konflik. Iya. Konflik itu kan muncul dari gesekan kepentingan tokoh dan tokoh. Iya. Ya, maksudnya nanti ke sana gitu. Jadi Kenapa harus- harus bikin tokoh dulu? Nah, Karena menentukan konflik nanti. Iya, iya. Misalnya penokohan itu bukan cuma nama doang ya, ada sifat, misalnya Oh iya, lebih panjang. umur, misalnya umurnya berapa, terus Pasti ada konflik ya. Nggak mungkin cerita yang nggak ada konflik kan? ya kan kayak kita nulis pengalaman liburan gak ada konflik. gak Rame rame, kan? gak rame. Kita kan dulu di yang dulu pernah podcast what if kalau nggak ada konflik. Gak rame. Lempang-lempang aja. Pernah ya? Pernah. Berarti nggak akan ada hidup, Iya, gak ada. Gak ada konflik, gak ada cerita. Gitu. nggak ada kehidupan kan waktu itu sampai konklusinya gitu. Karena nggak mungkin nggak ada konflik. Terus Tadi sampai mana? Ini orang yang mau dengar tentang itu di mana? udah gak ada. Enggak itu Di Lupa di mana? Spotify. Spotify. itu tadi apa? Penokohan. Penokohan. Lalu Nah, habis penokohan baru nentuin latar. Latarnya apa nih? Latar tuh ya di mana latar, Lokasi lah ya. lokasi, tempat kejadian perkara. kapan, Waktu ya. waktu lah gitu. Misalnya dia tadi misalnya Penari percintaan. boleh nggak? Hah? Penari. Penari? Penari latar. Background. Boleh sebagai tokoh. Boleh sebagai tokoh. Latar tuh penting banget Kayak biasa penari. untuk menjelaskan suasana, Menghidupkan menghidupkan tokoh. tokoh. Misalnya suasana, misalnya lagi konflik pas senja-senja kan itu, Senja-senja. wah iya. gimana kan, rata-rata kan kayak gitu kan. Iya. Kalau misalnya Karena cita-cita. tokoh itu hanya hidup di dalam ruang dan waktu. Cuman satu yang nggak hidup di ruang dan waktu itu. Semar. Semar. Semar mah ya di mana-mana. Kan dia penguasa ruang hampa. Ada Semar terus. itu ruang dan waktu itu sendiri. Yuk lanjut Nah, lagi. setelah itu apa lagi? Orang bingung sastra mah, soalnya saya tidak begitu paham sastra. Nah, Nanti tapi kita bahas. justru itu. Mending Apa kita yang bahas ada? Semar aja lah. Hah? Bahas Semar. Justru bingung sasa tanyain sedangkal-dangkal. Dia mah bukan bingung, dia mah tidak tertarik. Makanya Baca buku aja jarang gitu. Tapi penting lah. Mungkin itu ya, tapi ya baru kita nanti ngomongin alur, ngomongin yang lain-lain gitu. Dulu saya pernah nonton podcastnya Raditya Dika saat dia ngasih tutorial menulis. Dia pernah cerita menulis itu sebetulnya intinya sederhana. Ada tokoh, ada antagonis, protagonis, terus ada goals. Nah di antara goals itu ada yang namanya konflik. Selesailah kamu menulis, ya udah sekarang tinggal kamu nulis, nah gitu. Oh jadi sesederhana itu ya? Iya, kalau dibilang rumusnya sederhana, ya sederhana. Tapi nanti kamu dalam perjalanan penulisannya itu nanti kamu bakal menemukan banyak hambatan, banyak juga tantangannya. Ya itu Kayak- butuhnya potretan tadi, Ya. tokoh, latar, 3 itu aja. Dulu saya pernah nyobain Tema. nulis cerita gitu ya, ternyata pengen bikin cerita simpel aja gitu, tapi ternyata nggak simpel gitu. Saat orang menentukan satu tokoh, jadi mikirin kan namanya siapa, orang tuanya siapa, umurnya berapa, rasnya apa, hobinya apa, nggak sukanya, jadi nggak ya bisa nulis. nah, misalnya ini pertanyaannya, kan ngelukis juga, Om Luki kan Iya. ngelukis juga. Pernah nggak di dalam proses melukis itu kepingin banyak-banyak tuh ada keinginan banyak untuk menambahkan apa, namain apa. Iya, jelas. Iya kan? Itu kan persis kayak nulis cerita. Ya tapi kan melukis mah kan tidak mengetik kata per kata. Betul, cuman kan gores per gores kan. Oh iya. Bas per bas. Nah, yang jadi tantangan seorang kreator dalam melukis maupun menulis cerita atau menulis gitu Iya. adalah memutuskan kan keputusan penulis dan keputusan pelukis. Oh, yang iya. mana yang saya harus berhenti, yang mana yang saya harus Iya. ganti gitu. Tapi kalau dilebih-lebihkan boleh nggak sih? boleh. Kan ada hiperbolit. Ya, maksudnya misalnya nulis biografi gitu. boleh. Tapi dilebih-lebihkan Kan atau dari biografi. kenyataan. Boleh. Kayak misalnya Andre Rata itu sangat melebihkan gitu.
kalau misalnya di Laskar Pelangi itu di novel sama di cerita Asli, filmnya itu Film. kan yang terakhir tuh kan si Lintang dia kan ngerjain soal tuh yang apa pas apa sih pas lomba itu kalau di novel tuh soalnya soal ngeri lah gitu tapi kalau di film soalnya diturunin disederhanain soalnya Karena takut nggak bisa ngerjain. ya enggak ya maksudnya Masalah kelogisan. kelogisan Oh, kelogisan. kelogisan berarti kan si yang dari rata Oh, itu lebih pas nulis pas di novelnya Lintang akan memecahkan rumus fisika kuantum. bisa misalnya Jadi, gitu. Ternyata di filmnya mah filmnya cuma di- sekadar 3x3 Ya, berapa? bisa jadi. Pitagoras. Iya, juga. Wah. Itu kan dilogiskan kan sama jadi Mira Lesmana membuat supaya Oh nggak terlalu jauh iya lah mungkin gitu. banyak yang akhirnya protesnya gitu antara saya baca novelnya sama baca filmnya tuh jauh beda. Mungkin banyak penyederhanaan gitu ya. Atau dipersingkat gitu. Dan hiperbolik tentang apa latarnya juga di mana itunya Bangka itu kalau di novel wah, Belitung. di Belitungnya tuh inilah bagus lah gitu ibaratnya. Ya maksudnya agak susah sih sebetulnya kalau menginterpretasikan ya sebuah novel menjadi sebuah karya film gitu ya untuk sama persis pasti susah gitu Karena imajinasinya kan ya jadi kalau saya aja yang baca gitu ya imajinasi yang saya tangkap gitu itu kan akan ekspektasinya berbeda dengan orang lain gitu. Subjektif Ya subjektif. Akhirnya ketika ada film kalau yang cocok dengan imajinasinya mungkin Oke. oke nih. Nah kalau yang terlalu berharap lebih gitu kan akan ngeliat bahwa Tapi hampir selalu gitu. pasti gitu. Siapapun yang baca buku dan bukunya dibuat film pasti kecewa sama filmnya gitu. Yang kurang itu adalah wawasan tentang bahwa itu teh alih wahana. Jadi novel itu adalah karya tersendiri, film itu karya tersendiri. gitu. Jadi Meskipun ada kaitan tapi nggak bisa disamakan. Ya. Walaupun based by novel Iya. apa gitu. Jadi judulnya cuma base-nya aja mirip ada kayak kesamaan. misalnya best on true story pasti ada celah-celah sama sutradaranya dimasukin yang Yang dilebih-lebihkan karena kalau misalnya benar-benar kayak cerita itu Iya, ini kayak- dokumentasi aja. kayak filmnya Habibie Ainun. Ya. Tiba-tiba di mejanya ada coklatos kan itu. Nah, kalau lebih Itu kan aneh gitu. Habibie makan kiri coklatos. di Jerman tahun segitu kan. Harusnya kan belum tolak angin. Orang pintar kan. Enggak, bukan masalah orang pintar tapi kan timeline. Ketika Habibie muda jajannya krip-krip. Nah, Belum ada coklat. bener. Tapi urusan timeline itu juga penting dan jadi kunci di dalam alur. Misalnya gampangnya ini kalau kan orang tuh wah kudu harus motret ini gitu ya. Sebenarnya sesimpel ini kan. Oh, si manusia itu lahir balita misalnya, terus anak-anak, dewasa, remaja, parubaya, usia senja, mati gitu. Itu kan timeline yang lurus. Ya. Penulis itu punya kewenangan untuk merubah alur itu kan. Gua Mati cerita. dulu aja di depan, ini di belakang. Nah, ngotak-atik itu asal paham tentang timeline, dia bisa ngerubah apapun yang dia mau. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Sekarang tuh yang apa seriesnya si Joko Anwar. Iya, Kan Netflix itu. lagi ini banget kan. Pengen nonton sih juga itu. Itu kan Kayak dia seru. ngasih clue-nya terakhir di ending. Ngasih apa? Ngasih baknya itu. Jawaban cerita cerita dari sebelumnya itu di ending gitu. Dan dia juga ngasih kalau di Twitter dia ngasih ini juga, nih coba nonton timelinenya kayak gini gitu. Dia ngasih clue kayak gitu juga. Dan setiap cerita yang misalnya mau film, mau sastra gitu, itu kan menurut orang sih lihatnya sederhana, itu kan sebuah misteri. Dan misteri itu harus selalu dikasih jawabannya gitu. Ya. Nggak boleh mengambang menjadi sebuah misteri lagi, nggak boleh tidak terjawab. Kalau mau diambangin, nanti diterusin di sequel. Tapi tetap harus dijawab. Tapi kalau yang cerita series gitu, maksudnya kayak itu yang Carelia gitu sampai berapa seri gitu. Itu maksudnya termasuk novel yang Novel terlalu khusus. panjang tuh. Nyambung nggak itu teh? Nyambung ceritanya. Harry Potter Harry Potter kan kan 7. Iya.
Tebel-tebel tiap apa? Yang tiap- ketujuhnya part 1 part 2. Iya. Kalau baca Filmnya. sekarang nyambung lagi Harry Potter baru nanti 2025 aduh Iya, ada. Iya. dia bikin lagi ceritanya siapa gua nggak tahu. nyeritain anak Oh. Harry Potter dan Ron dan kawan-kawannya udah jadi guru di itu di Oxford. Terinspirasi sama Boruto. Astaga. Ya itu kan hebatnya cerita tuh kayak gitu tuh. Dia bisa aku mau lanjutin lah mau gue mau Dan enggak. menyenangkan sih. Menurut orang menyenangkan karena ada hal-hal yang tidak bisa dituangkan lewat Lewat lukisan, visual, lewat Nah itu nyambung terus ya. Kayak James Bond. Iya. Kan nggak nyambung gitu. Fast to Furious coba. Gak Yang nyambung. udah mati hidup lagi coba. James Bond nggak nyambung. Iya tapi satu ini penjahatnya ini kan itu satu cerita cuman tokohnya Tokohnya tetap sama, ya bebas itu boleh gitu. kan James Bond juga dari cerita kan Iya, James Bond. aslinya terus mah dari novel gitu. siapa yang Agatha Christie teh? Hercule Poirot, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, itu kan tipikalnya sama. Aladdin tuh kan dari cerita 1001 malam. Salah satu cerita. Salah satu cerita dari Dari 1001 1001 Nah, 1001 malam itu Nah yang satunya ini dibuat baju. Aladdin. Aladdin. Berarti ya kayak kalau kita baca 1001 malam itu ceritanya cerpen-cerpen semua. Banyak sebenarnya nama gitu ya. Nah, Oh, tapi bukan itu Aladdin. tapi nyambung gitu. Udah pernah baca cerita 1001 malam belum? Waktu kecil pernah sih cuma lupa. Oh itu kayaknya menurut gua ya. Itu Aladdin. Ada Aladdin, ada Sinbad. Menurut orang tuh Nyambung gitu. menurut orang tuh itu Sinbad itu yang pelaut itu kan. Alibaba. Alibaba enggak. Dari bawah paling Abu pakai. Nawas. Abu Nawas emang enggak. Abu Nawas lain oke Abu Nawas. Alibaba Yang anak penting jalan. Arab lah. Kirain semua cerita Arab itu dari 1001. Salah satu cerita yang wajib dibaca sih kata gua. Apa? Si 1001 malam itu. Karena itu bukan cerita. Jadi isinya tuh dongeng-dongeng. Tapi sebenarnya itu dark juga ceritanya. Kenapa ada cerita 1001 malam itu kan awalnya si raja ini kehilangan istri. Nah, raja ini mau punya istri lagi. Tapi karena cintanya sama istri itu, setiap yang dinikahin malamnya dibunuh terus sampai satu daerah itu tinggal dikit tuh ceweknya. Nah, akhirnya si bawahannya si raja ini minta anak bawahnya ini bawahnya punya anak cewek gitu. Dinikahin lah si anaknya bawahnya ini. Nah, setiap malam karena udah tahu kelakuannya si raja itu, setiap malam si istrinya yang sekarang itu yang terakhir ini cerita sama adiknya setiap malam tuh cuman setiap cerita itu dia nggak langsung ditamatin. Jadi si raja juga ikut dengerin. Terus besoknya si raja penasaran buat dengerin lanjutan ceritanya terus sampai 1000 cerita. Akhirnya si cewek ini nggak jadi dibunuh. Setiap malam. Setiap malam. Habis 3 tahun juga habis 1000 malam mah. Iya. Tapi kan endingnya dia nggak jadi bunuh sih. Setelah habis ceritanya dibunuh juga. Enggak. Enggak. Karena kayaknya tertarik dengan ceritanya. Kan 3 tahun habis ceritanya. 1001 malam 3 tahun itu. Iya. 1000 cerita di satu malam. Kan masa tidur terus. Dia setiap malam Kapan gitu. sekolah? Ya, Jadi- waktu itu belum sekolah. Dan Anak raja masih sekolah. enggak ngedatengin guru privat sama tutor. di dalam yang hebatnya itu di dalam cerita itu ada cerita lagi. Ntar ada dalam cerita ada cerita lagi gitu. Kayak Inception gitu. Nah, itu. Terus nanti bersambung ke cerita yang pertama. Ntar lanjut lagi gitu sih kerennya. Oke. Sudah kali. Jadi ya Atau ini buat terakhir nih. Cerpen terbaik. wah apa ya? Sulit sih. Si kancil. Udahlah. Itu cerita rakyat. Kan pendek juga ceritanya. Tapi lebih ke cerita Tadi rakyat. si tante. Tapi kayaknya mah kalau cerpen Dipijit mah lagi. Hujan lagi. masing-masing ganti baju pasti lah. punya versi terbaiknya sesuai dengan selera lah. Atau maksudnya gini. Kriteria cerita yang baik, cerpen yang baik itu yang tamat. kayak gimana?
yang menarik lah. Menurut siapa kan mungkin Menurut Ya kita yang menurut baca. yang subjektif aja. Subjektif jadinya. Subjektif. Subjektif. Kan Jadi yang bisa baca aja. belum tentu menurut mana menarik gitu. Menurut dirinya misalkan si Kancil dan Timun Timun Mas. Mas gitu. Bahwa timun yang dicuri Kancil menjadi timun Mas. Itu beda-beda. Jadi kayaknya menentukan yang terbaik dari yang lain di sebuah karya seni mah sulit gitu. Iya, iya. Karena masing-masing punya penilaian subjektif. Setiap orang punya selera lah ya. Iya. Jadi kadang bisa jadi sama, bisa jadi beda-beda. ya kalau si cerpen itu atulah cerita Wih, back ini spell. ya kita dirubah lagi jadi cerita baru boleh ya? Boleh. Karena ada namanya Ya kayak tadi kan disatuin tuh si Kancil bisa Timun Mas. Boleh. Disambungin. Ya itu kehebatan dunia seni. sastra. Maksudnya nggak ada hak Nggak cipta ada. gitu. Tidak ada. Kayak ceritanya Disney gitu. Kecuali ngopi plok-plokan gitu. Oh, satu cerita dengan cerita yang Tapi lain menyambung. tapi Disney juga ini nih nyontek sih itu. Ya, urusan siapa itu? Lain Nah, Aladin kan kontek dari 1001 malam atau Cinderella? KB kan? Pinocchio. Iya. Oh, udah. Ya, Ya, Udah, tutup lah. Si Pitung ada nggak di Disney? Gak akan beres-beres, Pak. Ya, gitu. Seperti biasa ya. Gak pernah beres. Kalau Pinocchio ada di zaman sekarang, Pinocchio pasti disuruh berbohong terus. Karena makin panjang. Dipakai Saya banyak aneh-aneh. irungna. tapi ini kan Ini di masih lanjut lagi. enggak maksudnya ngapain dibatasi ya kan di YouTube. Iya sih, sebenarnya. Kalau Jangan misalnya di terlalu panjang. Ya, orang takut bosan dengan ini. Lebih baik bersambung. Sudah. Ya udah begitulah. Ya, Itu pembahasan sedikit cerita tentang apa itu cerita pendek dan tips dan triknya. Bukan tips dan trik dari tutorial aja. tutorial dikit lah, karena emang harus dicoba sendiri nulisnya gitu. Persis. Berikutnya kita akan bahas tentang Pinocchio yang panjang dan besar dan tahan lama. Oke, jadi terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Jangan lupa dengerin podcast kita yang lain. Dan tentunya sudah ada di YouTube semuanya. Kalau mau ngecek ya adalah di podcast, di Spotify dan kawan-kawannya, tinggal di search aja, namanya sama, Obrolan Tapir. Sampai ketemu lagi di episode yang lain. Masih bersama kita di Obrolan Tapir. Bye-bye semuanya.